Shalom, bertemu kembali. Saya berdoa agar roh, jiwa, dan tubuhmu tetap terpelihara sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Oke, hari ini saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk belajar satu tema firman Tuhan, yaitu merataplah tetapi jangan berhenti beriman dan berharap padanya. Mengapa perlu beratap? Biasanya kalau orang meratap, pasti dia sedang mengalami sesuatu yang menyedihkan, pasti sedang meratapi sesuatu yang kejadian yang buruk, kejadian yang sedih dan sebagainya. Saudara dan saudara yang kasih dalam nama Tuhan, tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami situasi seperti ini. Dan hari ini saya mengajak jemaat Tuhan untuk belajar daripada seorang nabi yang meratapi keadaan umatnya sewaktu peristiwa pembuangan. Dan sebenarnya bukan hanya nabi ini meratapi pembuangan bangsanya ke Babilonia, tetapi nabi ini meratapi bangsanya karena bangsanya tidak mau mendengarkan segala yang ia sampaikan, peringatan-peringatan yang dia sampaikan, dan khususnya para pemimpin dan juga raja. Ada 5 raja pada zaman Nabi Yeremia ini yang diakhiri oleh Raja Zedekia, di mana para raja ini tidak mendengarkan teguran daripada Nabi, sehingga akhirnya apa yang dia nubuatkan terjadi, yaitu bangsa ini akan berada dalam pembuangan 70 tahun lamanya di Babilonia. Walaupun kitab ratapan ini merupakan kitab yang meratapi peristiwa tersebut, namun kita juga dapat membaca bahwa tidak semua isi kitab ini merupakan hal-hal yang bersifat kedukaan. Seperti di dalam teks pembacaan ini ya, di dalam teks ratapan pasal 3 ayat 22 ayat 26. Saya akan membacakan dalam terjemahan Indonesia, terjemahan baru. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap padanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Melalui kitab ratapan ini, saya berusaha untuk menghayati perasaan Nabi Yeremia, betapa sedihnya dia, betapa pilunya hati Nabi itu terhadap bangsanya yang akhirnya karena tidak mendengarkan peringatan daripada beliau, akhirnya mereka diangkut ke Babilonia. Sungguh pun demikian sedih, nabi ini masih meletakkan kepercayaan bahwa Tuhan pasti akan selalu menyertai. Hal ini juga secara langsung menjadi harapan bagi bangsa ini bahwa satu saat nanti mereka akan mendapat pemulihan daripada Tuhan. Dan ternyata benar saudara, setelah 70 tahun secara berperingkat 2 peringkat, mereka akhirnya kembali ke tanah air mereka. Hari ini saya mengajak jemaat Tuhan agar yang pertama, jangan kehilangan iman sekalipun sedang berada dalam situasi yang buruk. Setiap orang pasti ada kesusahan, pasti ada penderitaan, dan kejatuhan masing-masing. Apapun situasi itu, situasi buruk itu yang Anda sedang hadapi, saya mau mengingatkan kita semua untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Contohnya seperti sekarang ini, kita sedang berada di dalam masa kedukaan karena seluruh dunia mengalami implikasi daripada serangan virus COVID-19
yang membunuh ribuan orang, kita layak meratap. Dan pada masa yang sama, kita perlu taat di dalam mendengarkan teguran dan juga nasihat, khususnya hamba-hamba Tuhan, dan juga jangan lupa kerajaan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memerintahkan kita semua rakyat untuk tetap berada di rumah agar dapat mengelak penyakit COVID-19 yang mematikan ini. Saudara dan saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus sekalipun Anda sedang berada dalam keadaan yang paling menyedihkan. Nah, di tengah-tengah ratapan, Nabi Yeremia masih mengajak umat Israel untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwasanya tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar kasih setianya. Kalau Tuhan begitu setia, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti mengasihi orang-orang yang setia kepadanya. Saya percaya Tuhan pasti menunjukkan kesetiaannya kepadamu dengan cara yang ajaib. Ingatlah bahwa rahmatnya, yaitu anugerahnya, itu besar sekali. Dan selalu baru setiap pagi bagi orang-orang yang percaya. Saudara dan saudari yang kasih dalam nama Yesus Kristus, saya percaya bahwa jika kita bertekun dalam firman-Nya, maka kita akan menikmati kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Oke, hal yang kedua, hal yang terakhir yang saya ingin kongsikan, hanya dua hal yang saya ingin kongsikan. Yaitu yang pertama tadi, jangan kehilangan iman sekalipun sedang berada dalam situasi yang buruk. Dan yang kedua, jangan berhenti berharap sekalipun kita tidak tahu masa depan. Saya mengingat kata-kata ini, jangan fokus kepada berkat, tetapi fokuslah kepada sumber berkat itu sendiri. Maksudnya ialah fokus kita seharusnya pada Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah sumber berkat itu. Dialah sumber mukjizat. Dialah sumber jawaban untuk setiap persoalan. Hari ini, jika saya bertanya, apakah yang Anda sedang harapkan? Apa yang kita harapkan saat ini? Mungkin ada yang berharap agar PKP segera berakhir. Tapi ternyata ada fase yang ketiga, yaitu bermula 15 hingga 28 hari bulan April. Mungkin Anda juga berharap bahwa COVID-19 ini segera dapat ditangani dengan adanya penemuan obat. Mungkin juga ada orang yang berharap agar krisis ekonomi tidak terjadi dan sebagainya. Ini hanya contoh sebagai isu semasa yang mengglobalisasi. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda alami, mungkin lebih daripada itu. Tetapi saya pada hari ini mengajak supaya jangan berhenti berharap kepada Tuhan sekalipun Anda tidak mengetahui masa depan. Berharaplah kepada Yesus yang mengetahuinya. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakannya. Saudara dan saudari yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi saya secara pribadi, saya mau belajar dari tindakan Nabi Yeremia, yaitu Tuhan adalah bahagianku, yang berarti Tuhanlah yang aku inginkan, atau saya dimiliki Tuhan. Ini lebih berharga daripada memiliki emas dan permata dan segala yang kita perlukan di muka bumi ini. Mari kita belajar berharap kepada Tuhan Yesus Kristus dengan doa dan permohonan yang tak pernah putus-putusnya. Kita percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan kalau kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita semua. Di mana 2-3 orang bersetuju, bersepakat meminta sesuatu kepada aku, maka aku akan mengabulkannya, kata Tuhan. Nah,
menurut Anda, apakah yang harus kita sepakati untuk kita minta kepada Tuhan, kita doakan sama-sama agar Tuhan mengabulkannya? Bagi saya, mari kita mendoakan isu-isu semasa ini. Kita tidak tahu masa depan, tetapi kita berharap kepada yang mengetahui masa depan, yaitu Yesus Kristus. Akhirnya kesimpulan saudara dan saudari yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sesuai dengan arahan PKP, diam, berada di rumah masing-masing, dan nantikan pertolongan Tuhan. Peristiwa buruk layak untuk diratapi, saudara. Tetapi jangan pernah berhenti untuk percaya dan berharap bahwa satu saat Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi daripada kemampuan kita masing-masing. Namun itu tidak semudah yang kita pikirkan. Ini memerlukan kesabaran dan ketekunan, sebab waktu adalah proses pembuktian sejauh manakah kita sungguh-sungguh percaya dan berharap padanya. Oke, sampai di sini perkongsian hari ini. Tuhan Yesus mengasihimu dan Tuhan memberkati. Berjumpa lagi di renungan yang akan datang. Shalom.